Lestari, perawat terampil di UPTD Puskesmas Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Saya peserta ATSAR, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dari Kabupaten Bojonegoro. Saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil aktualisasi yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Etika Batuk pada Pasien Tuberkulosis atau TB Paru di UPTD Puskesmas Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Profil UPTD Puskesmas Padangan, yaitu visi terwujudnya masyarakat Kecamatan Padangan yang sehat dan mandiri. Misi meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat, serta menggerakkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Latar belakangnya yaitu dikarenakan adanya sumber infeksi, sehingga kepatuhan pasien TB paru dan keluarga harus diterapkan dengan pengendalian dan pencegahan infeksi, yaitu dengan etika batuk. Tujuannya yaitu diharapkan mampu menjelaskan konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, penyusunan aktualisasi dan penyajian rancangan aktualisasi, dan rencana pelaksanaan aktualisasi di UPTD Puskesmas Padangan sesuai dengan nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara (ASN) yang mencakup aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aktualisasi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020. Kegiatan aktualisasi yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau coach mengenai persiapan aktualisasi. 2. Membuat leaflet etika batuk. 3. Memberikan sosialisasi atau edukasi etika batuk pada pasien tuberkulosis TB paru dan pengunjung di UPTD Puskesmas Padangan. 4. Yaitu melakukan pelayanan pasien TB paru di ruang khusus, yaitu inovasi. Melaksanakan home visit berkelanjutan pada pasien TB paru dan anggota keluarga. 6. Yaitu melakukan survei pengetahuan dan perilaku pasien TB paru dan keluarga pasien tentang etika batuk. 7. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut. 8. Melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Ini jadwal aktualisasi yang telah saya laksanakan, yaitu kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan mentor atau coach mengenai persiapan aktualisasi. Bukti kegiatan, ada foto, ada lembar aktualisasi yang dikoreksi, dan juga ada lembar bimbingan coach dan mentor. Kendalanya, kesibukan mentor karena memiliki beban tugas yang harus diselesaikan sehingga waktu untuk konsultasi terbatas. Sikap menghadapi kendala yaitu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan mentor ketika mentor memiliki waktu luang. Kegiatan 2, membuat leaflet etika batuk. Bukti kegiatan yaitu merancang leaflet serta menaruh leaflet di tempat leaflet untuk dibaca para pengunjung. Sebelumnya itu tahapannya ada undangan untuk tim PPI untuk merancang leaflet, koordinasi untuk pembuatan leaflet. Kendalanya, mentor dan tim pengendalian dan pencegahan infeksi memiliki beban tugas yang
harus diselesaikan sehingga waktu untuk diskusi dan koordinasi terbatas. Sikap menghadapi kendala yaitu melakukan komunikasi dengan mentor dan tim PPI untuk meluangkan waktu berdiskusi dan berkoordinasi. Ini lanjutan buktinya yaitu ada notulen dan juga daftar hadir. Kegiatan 3 yaitu memberikan sosialisasi atau edukasi etika batuk pada pasien tuberkulosis atau TB paru dan pengunjung di UPTD Puskesmas Padangan, yaitu dengan bukti foto dilakukan di ruang khusus. Terus ada pembagian tentang masker gratis untuk pasien yang batuk. Kendalanya, petugas tidak hanya melakukan pelayanan di ruang khusus TB sehingga waktu terbatas. Sikap menghadapi kendala, melakukan edukasi dengan singkat dan jelas sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Dan juga bukti lanjutan yaitu ada edukasi atau sosialisasi di depan loket atau di ruang tunggu, lembar leaflet, ada daftar hadir dan juga notulen. Dan juga ada video pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan keempat, melakukan pelayanan pasien TB paru di ruang khusus atau inovasi, yaitu ini. Membuat ruang khusus untuk pasien TB paru. Kendalanya, ruangan masih belum tertata. Sikap menghadapi kendala yaitu melakukan penataan ruangan sedemikian rupa agar pelayanan pasien TB paru yang dilakukan nyaman dan aman. Kegiatan 5 yaitu melaksanakan home visit berkelanjutan pada pasien TB paru dan anggota keluarga. Bukti kegiatan, ada foto dengan penderita TB paru atau pasien TB paru dan juga keluarga. Dan juga ada surat tugas yang diberikan kepala puskesmas kepada saya dan juga ada laporan hasil pelaksanaan. Kendalanya, kesibukan pasien dan keluarga pada pasien TB paru karena aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan sehingga waktu untuk home visit terbatas. Sikap menghadapi kendala yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasien dan keluarga pasien TB paru untuk meluangkan waktu dilakukannya home visit. Kegiatan 6 yaitu melakukan survei pengetahuan dan perilaku pada pasien TB paru dan keluarga pasien tentang etika batuk. Kegiatannya yaitu ada foto pengisian kuesioner pengetahuan dan perilaku tentang etika batuk. Ini ada lembar kuesioner yang sudah diisi. Kendalanya, penjelasan yang kadang kurang dimengerti oleh pasien TB paru dan keluarga. Sikap menghadapi kendala yaitu melakukan komunikasi dan penjelasan pengisian kuesioner yang mudah dimengerti oleh pasien TB paru dan keluarga. Kegiatan ketujuh, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Itu bukti kegiatannya yaitu foto dengan mentor dan coach. Lalu ada lembar bimbingan mentor atau coach. Kendala, waktu yang sudah direncanakan terbatas. Sikap menghadapi kendalanya yaitu meluangkan waktu yang cukup untuk keberhasilan rancangan habituasi dalam laporan aktualisasi. Kegiatan 8, melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Ada bukti kegiatannya yaitu lembar bimbingan
saat penyusunan laporan aktualisasi. Kendalanya kesibukan mentor atau coach karena memiliki beban tugas yang harus diselesaikan sehingga waktu untuk konsultasi terbatas. Sikap menghadapi kendala yaitu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan mentor atau coach ketika memiliki waktu luang. Kesimpulannya yaitu kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh penulis atau saya berdasarkan nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi dengan media leaflet diharapkan mampu mengatasi isu yang ada, yaitu perlunya peningkatan kepatuhan etika batuk pada pasien tuberkulosis TB paru yang ada pada unit kerja yang dapat merubah mindset dalam perilaku pasien dan keluarga pasien sehingga lebih antusias dalam melakukan etika batuk saat mengalami batuk. 2. Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan nilai aneka oleh penulis atau saya diharapkan menjadi habituasi di unit dan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di unit tersebut untuk mengatasi isu utama agar mutu pelayanan kesehatan menjadi optimal. Ini grafik survei pengetahuan dan perilaku pasien tuberkulosis TB paru dan keluarga tentang etika batuk di UPTD Puskesmas Padangan. Grafiknya mengalami peningkatan sesudah diberikan edukasi atau sosialisasi tentang etika batuk. Ini responden, kesimpulannya dari survei yaitu responden yang berjumlah 15 berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata responden sudah mengalami peningkatan pengetahuan yang cukup tentang etika batuk. Hal ini menggambarkan bahwa responden paling sering melakukan etika batuk yaitu menggunakan tisu lalu membuang tisu ke tempat sampah lalu cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir serta adanya peningkatan perilaku pada responden. Hal ini menunjukkan bahwa alasan tidak melakukan etika batuk adalah karena tidak ingat, tetapi mereka tahu cara cuci tangan yang benar serta adanya peningkatan pengetahuan dan perilaku antara sebelum dilakukan sosialisasi atau edukasi dan sesudah dilakukan sosialisasi atau edukasi tentang etika batuk. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.